Suasana pagi di lapangan upacara. Rian berdiri di barisan paling belakang, seragamnya sedikit lusuh, membaur di antara ratusan siswa. Angin berembus pelan, membawa debu dari tanah lapang. Rian merasakan jantungnya berdebar, bukan karena takut, tapi antisipasi hasil pengumuman lomba esai provinsi yang ia ikuti diam-diam. Cahaya matahari pagi terasa hangat di kulitnya, namun ada perasaan gelisah yang menyelimuti. Kepala sekolah Pak Budi naik ke podium, sorot matanya tajam, mikrofon berderit, semua mata tertuju padanya. Suasana yang tadinya riuh perlahan senyap. Rian merasakan sedikit keringat dingin mengucur di punggungnya. Suara Pak Budi memenuhi udara, penuh wibawa, namun juga entah mengapa terasa mengintimidasi. Ia memegang amplop berlogo lomba. Pak Budi mulai mengumumkan nama-nama pemenang. Nama Rian disebut sebagai juara 1. Seketika bisik-bisik menyebar. Beberapa teman menoleh kaget. Wajah Rian memerah antara bangga dan bingung dengan reaksi orang-orang. Ia melangkah maju, jantungnya berpacu seperti kuda lepas, menahan gejolak emosi di dada. Saat Rian hendak menerima piagam, Pak Budi menahannya. Senyumnya pudar, berganti ekspresi dingin. Mata Pak Budi menelusuri penampilan Rian, dari rambut hingga sepatu yang kotor. Rian merasakan hawa dingin menusuk, seolah seragam lusuhnya menjadi sorotan, memicu ribuan mata menghakimi dirinya tanpa alasan yang jelas. Suara Pak Budi menggema. Prestasi ini sungguh mengejutkan. Apakah ini murni kerja keras atau kebetulan semata? Kalimat itu tersaring tajam ke telinga Rian, menusuk langsung ke ulu hatinya. Bisikan siswa semakin riuh, menudingnya dengan pandangan curiga. Rasa malu membakar wajah Rian hingga ke telinga. Pak Budi melanjutkan, kami akan meninjau ulang, kebenaran harus ditegakkan. Ruang upacara terasa berputar. Rian merasa dirinya telanjang di hadapan semua orang. Semua mata seolah merobek-robek harga dirinya. Tangannya mengepal erat, menahan gemuruh amarah yang mendidih di dalam dada. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Piagam ditarik kembali dari tangan Rian. Ia berdiri kaku di depan podium, seluruh tubuhnya gemetar. Rasa tertindas menusuk hingga tulang. Udara di sekelilingnya terasa membeku. Rian menunduk, menghindari tatapan jijik dan ragu dari teman-teman yang tadi sempat berbisik kagum. Kebanggaan itu hancur menjadi serpihan. Rian melangkah mundur, kembali ke barisannya dengan langkah gontai. Setiap langkahnya terasa berat, seolah memikul beban beribu ton. Kepala sekolah Pak Budi mengakhiri upacara dengan senyum penuh kemenangan, seolah telah membersihkan noda. Rian merasakan pandangan kasihan bercampur ejekan mengikutinya, membuatnya ingin menghilang. Di kelas, suasana terasa dingin. Teman-teman menghindarinya, enggan bertukar pandang. Rian duduk di bangkunya, menatap kosong ke papan tulis. Hatinya perih, tercabik-cabik oleh tuduhan tak berdasar. Rasa malu yang mendalam bercampur amarah yang membara, memicu dendam yang perlahan merayap di benaknya, membentuk tekad. Pulang sekolah, Rian berjalan menyusuri gang sempit menuju kontrakan sederhananya. Langkahnya berat, bahunya merosot. Langit sore yang tadinya cerah, kini terasa kelabu, mencerminkan isi hatinya yang hancur. Ia menatap bayangannya di genangan air, melihat sosok lemah yang dipermalukan. Namun di dalam mata itu, api perlawanan baru saja menyala. Malam hari di kontrakan Rian. Hanya berbekal lampu minyak, Rian serius membaca buku-buku tebal yang dipinjam dari perpustakaan kota. Jari-jarinya menelusuri baris-baris kalimat, dahinya berkerut penuh konsentrasi. Dinginnya malam tidak memudarkan semangatnya. Ia merasa setiap kata adalah senjata baru yang diasahnya. Rian mengubah kamarnya yang sempit menjadi markas belajarnya. Dinding yang kotor dipenuhi tempelan rumus dan catatan.
Ia begadang hampir setiap malam, ditemani secangkir air putih dan gigihnya tekad. Matanya memang lelah, tapi semangatnya justru semakin membara, seolah mengabaikan kebutuhan istirahat. Diam-diam, Rian mulai mempelajari pemrograman dan analisis data melalui buku-buku tua dan tutorial online gratis yang diaksesnya di warnet. Jemarinya menari di keyboard usang, mencoba memahami setiap baris kode. Otaknya bekerja keras, menyerap informasi baru seperti spons, merangkai potensi besar yang tak terlihat. Di sekolah, Rian tetap tampil biasa. Ia menghindari sorotan, menjawab pertanyaan guru seperlunya. Namun, pandangannya lebih tajam, pikirannya lebih gesit. Ia mengamati dinamika sekolah, terutama kebijakan dan program yang akan datang. Ada tujuan tersembunyi dalam setiap gerak-geriknya, rahasia yang ia jaga erat. Suatu siang, di perpustakaan sekolah yang sepi, Bu Retno, guru bahasa Indonesia, memergoki Rian sedang menulis esai lain. Bu Retno mengamati tulisan Rian dengan saksama. Senyum tipis terukir di wajahnya. Rian merasakan sedikit kehangatan menyentuh hatinya yang beku, seolah ada seberkas harapan baru. Bu Retno tidak bertanya, hanya meletakkan beberapa buku tentang metodologi penelitian di meja Rian. Ada tatapan pengertian di matanya, sebuah dukungan tanpa kata. Rian menatap Bu Retno, seolah menemukan secercah cahaya di tengah kegelapan. Ia mengangguk pelan, rasa terima kasih membuncah dalam dada. Rian mulai melatih kemampuan presentasinya di depan cermin, mengoreksi intonasi dan gestur. Ia memvisualisasikan audiens yang besar, menantang dirinya sendiri untuk berbicara dengan keyakinan penuh. Keringat membasahi dahinya, namun ia terus berlatih, membayangkan momen ketika ia akan membuktikan dirinya. Sebulan berlalu, Rian terpilih mewakili sekolah dalam kompetisi riset ilmiah tingkat provinsi yang akan datang. Sebuah ajang bergengsi yang tidak banyak siswa minati. Seleksinya ketat dan keberhasilannya lolos memicu bisik-bisik, namun kali ini bukan ejekan, melainkan kebingungan campur kekaguman. Rian mendaftarkan proyek risetnya, analisis dampak sampah elektronik di lingkungan perkotaan. Sebuah topik yang kompleks, membutuhkan data dan analisis mendalam. Tangannya memegang formulir pendaftaran, jantungnya berdegup kencang, diselimuti rasa gugup, namun juga keyakinan yang kuat pada kemampuannya. Malam sebelum presentasi, Rian meninjau ulang semua datanya. Ia merasakan campuran emosi, tegang, bersemangat, dan sebuah tekad dingin. Ini bukan hanya tentang menang, ini tentang mengembalikan harga diri yang terenggut. Api di matanya semakin terang, siap membakar keraguan dan prasangka yang pernah menimpanya. Aula provinsi dipenuhi juri, guru, dan perwakilan sekolah. Rian berdiri di panggung, di samping layar presentasi. Jantungnya bergemuruh, namun ekspresinya tenang. Lampu sorot menerpa wajahnya, menonjolkan tekad di matanya. Ia menatap ke depan, melihat Pak Budi duduk di antara jajaran guru lain. Raut wajahnya acuh tak acuh. Rian memulai presentasinya dengan suara jelas dan percaya diri. Ia memaparkan data, grafik, dan analisis yang kompleks dengan bahasa yang mudah dipahami. Tangannya menunjuk layar, menunjukkan slide yang dirancang dengan rapi. Setiap kata yang keluar dari bibirnya memancarkan pemahaman yang mendalam. Para juri mulai terlihat tertarik, beberapa mengangguk-angguk. Pak Budi yang tadinya bersandar, perlahan menegakkan duduknya, pandangannya terpaku pada Rian. Ketidakpercayaan mulai tergambar di wajahnya. Rian menangkap sorot mata itu, namun ia tetap fokus, mengalirkan seluruh pengetahuannya. Rian menyajikan solusi inovatif untuk masalah sampah elektronik, didukung data dan studi kasus yang valid. Ia menjelaskan setiap langkah dengan logika yang tak terbantahkan. Suasana di aula hening, semua terhanyut dalam presentasinya yang mengagumkan, menyaksikan kecerdasan yang tak terduga. Pada sesi tanya jawab,
Rian menjawab setiap pertanyaan dengan lugas dan akurat, bahkan pertanyaan pancingan yang rumit. Ia tidak gentar, justru menunjukkan penguasaan materi yang luar biasa. Tatapan kagum mulai terpancar dari wajah para juri, dan senyum tipis Bu Retno di barisan belakang terlihat jelas. Pak Budi tampak gelisah, sesekali melirik rekan guru di sebelahnya. Wajahnya memerah, antara terkejut dan mungkin malu. Ia jelas tidak menyangka Rian, siswa yang pernah ia rendahkan, bisa tampil sejauh ini dengan level keilmuan yang tak bisa diremehkan lagi. Kegelisahan itu terlihat jelas di raut wajahnya. Juri mengumumkan Rian sebagai pemenang pertama. Tepuk tangan riuh memenuhi aula. Rian menerima trofi dan piagam dengan senyum lega. Beban berat di pundaknya luruh seketika. Sebuah rasa bangga membuncah, jauh lebih besar dari rasa malu yang pernah ia rasakan, memenuhi setiap relung hatinya. Saat turun panggung, Rian berpapasan dengan Pak Budi. Mata mereka bertemu. Tidak ada kata, hanya keheningan yang bicara. Pak Budi menatap Rian dengan tatapan tak percaya, campur penyesalan yang samar. Rian hanya tersenyum tipis, senyum penuh kemenangan yang elegan, tanpa sedikit pun kebencian. Di koridor, teman-teman yang dulu menghindarinya kini mengerubungi, memberikan selamat dan memuji. Tatapan mereka penuh kekaguman tulus, bukan lagi keraguan. Rian merasakan kehangatan persahabatan kembali menyelimutinya. Lingkaran sosialnya berbalik, ia diterima sepenuhnya dengan rasa hormat. Rian berjalan pulang di bawah langit senja. Trofi di tangannya terasa ringan, bukan karena bobotnya, tapi karena ia tahu itu adalah simbol dari perjuangan dan tekadnya. Ia telah membalas dendam dengan cara yang paling terhormat, membuktikan diri, mengubah hinaan menjadi inspirasi, dan membalas prasangka dengan kecerdasan. Ia merasa bebas.